Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini ibu akan mengajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6B penerbit Erlangga. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Anak-anak ibu, dengarkan teks berikut. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan tersebut? Nah, artinya adalah seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, adanya barang-barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Pertanyaan ketiga, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lainnya. Kemudian pertanyaan keempat, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar dua orang seolah-olah bersalaman, tetapi sebenarnya berbeda negara, bukan? Bahkan berbeda benua loh. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Bertanyalah kepada teman-temanmu mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua mereka. Setiap orang tua temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada juga yang orang tuanya bekerja di kantor, ada juga yang orang tuanya berdagang di pasar. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam negeri dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut dengan keberagaman ekonomi. Sekarang, amatilah di lingkunganmu. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Contohnya seperti ini ya nak. Di lingkungan RT saya terdapat sekitar 30 kepala keluarga. Setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya, tetangga saya yaitu Pak Edi. Keluarga Pak Edi bisa dibilang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mobil di garasinya. Tetangga saya yang lain adalah Pak Suroto. Keluarga Pak Suroto memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari keberadaan sepeda motor yang dimiliki keluarga Pak Suroto. Berbeda dengan Pak Edi dan Pak Suroto,
keluarga Pak Wira merupakan keluarga yang kurang mampu. Hal ini tampak dari kondisi rumah Pak Wira yang sangat sederhana dan hanya memiliki 2 sepeda. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Apa saja yang memengaruhi keberagaman tersebut? Keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya, keterampilan, pendidikan, dan sikap akan memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Nah, anak-anak ibu, carilah tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Contohnya seperti cerita berikut ini. Ekonomi keluarga saya terbilang memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari rumah saya yang tidak terlalu besar, namun layak dijadikan tempat tinggal. Ayah saya bekerja sebagai teknisi di salah satu perusahaan. Ibu saya bekerja sebagai penjual minuman di depan rumah, sedangkan kakak saya bekerja sebagai pelayan toko. Nah, saya masih sekolah, tetapi saya rajin menabung, walau hanya Rp500. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga saya alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Biasanya, pengeluaran ditunjukkan untuk kebutuhan makan, kebutuhan sekolah saya, kebutuhan transportasi, dan lainnya. Rencana saat ini adalah belajar dengan giat untuk mendapat pendidikan. Dengan pendidikan, saya berharap saya menjadi manusia berdaya saing tinggi demi meraih kesuksesan. Nah, anak-anak ibu, dari contoh tadi, kamu dapat menceritakan kegiatan ekonomi keluargamu. Semangat ya! Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.